Para investor dan calon investor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sehat untuk kita semua. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai saham Pertamina Geothermal atau PGEU. Nah, saham ini sangat menarik akhir-akhir ini karena pergerakannya ya. Jadi karena baik perubahan harganya maupun volumenya sangat menarik. Kita coba seperti apa sih PGEU ini dari sisi fundamental dan teknikal. Saham PGEU ya. Nah, saham PGEU ini Pertamina Geothermal ini anak perusahaan dari Pertamina yang khusus bergerak di bidang pengusahaan panas bumi. Kalau kita lihat itu ada 13 kuasa pengusahaan panas bumi yang kapasitas terpasangnya 1.877 megawatt, di mana 672 megawatt dioperasikan sendiri dan 1.205 megawatt dioperasikan oleh para kontraktor. Ini Pertamina Geothermal. Jadi memang ini perusahaan yang cukup menarik akhir-akhir ini karena bergerak di bidang energi hijau. Tentu ini di masa depan akan menjadi tumpuan atau akan banyak didukung karena tujuan dari Indonesia sendiri maupun dunia itu untuk mengurangi emisi karbon. Nah, perusahaan yang sejenis dengan PGO ini adalah brand Barito Renewable. Ini baru IPO 2 bulan yang lalu, bulan Oktober, sedangkan PGO ini juga masih baru di bulan uh, Februari 2023. Jadi ini merupakan perusahaan-perusahaan atau ekonomi baru ya. Nah, kalau brand ini atau Barito Renewable ini kapasitasnya 886 megawatt. Ini dioperasikan oleh anak perusahaannya yang bernama Star Geothermal atau 38% dari pangsa pasar Indonesia untuk energi panas bumi. Nah, coba kita lihat ini uh, secara keuangannya seperti apa, analisis fundamentalnya seperti apa untuk uh, kedua saham. Nah, baik kita lihat di sini PGO ini IPO pada tanggal 24 Februari 2023, jadi relatif baru juga, baru sekitar 11 bulan. Nah, harga perdananya waktu itu Rp875 per saham. Nah, tanggal 15 Desember 2023 ini harganya mencapai Rp1.305 per lembar saham, atau naik sekitar 150%. Nah, untuk brand, rekan-rekan sekalian, jadi brand ini sangat spektakuler. Jadi baru IPO tanggal 6 Oktober 2023, harga perdananya Rp708. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2023, itu harganya sudah Rp7.400 per saham, atau 950% kenaikan, 9 kali lipat lebih. Nah, untuk KIN ini walaupun ini beda ya, KIN ini bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air, tapi sama-sama sebagai perusahaan yang bergerak di energi hijau. Ini sudah IPO pada tanggal 2 September 2019, harga perdana waktu 396. Nah, pada tanggal 15 Desember 2023 harganya
adalah Rp750 per saham atau naik hampir 2 kali lipat, 189%. Nah, kalau kita lihat secara analisis keuangan, secara PGIU, brand, eh, mungkin yang kita bandingkan hanya dua itu ya, PGIU dan brand, karena KIN ini eh, perusahaannya cukup berbeda dan ukuran perusahaannya juga sangat kecil dibandingkan kedua perusahaan ini. Pertama untuk PE rasionya ya. Di PE rasionya ini untuk melihat kalau dari laba bersih itu berapa tahun supaya kita bisa uh, mengembalikan investasi kita dari membeli saham. Di PE rasionya itu kalau PDEU itu 19,6 kali atau kita akan break even atau akan impas harga beli kita itu dalam 19,6 tahun atau hampir 20 tahun. Nah, kalau brand atau Barito Renewable itu PE rasionya 567,6 kali. Artinya kalau kita beli brand untuk bisa impas dari laba bersihnya itu kita perlu 567 tahun. Ini eh, perusahaan yang sangat mahal. Jadi baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis maupun dibandingkan dari rata-rata bursa efek Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau di bursa efek itu kira-kira 14 kali, 14 tahun titik balik. Nah, demikian juga kalau dari nilai bukunya. Jadi kalau dari nilai buku ini adalah nilai ekuitas ya, biasanya nilai ekuitas. Ini PGO itu dijual 1,8 kali, jadi dijual hampir 2 kali lipat dari. Sedangkan brand itu dijual 250 kali dari. Jadi kalau nilai bukunya 1, brand ini dijual 250. Sedangkan kalau PGO ini kalau nilai bukunya 1 dijual dengan harga 1. Nah ini kalau kita lihat perbandingannya dari dua itu, kelihatan sekali bahwa PGU itu sangat murah dibanding brand yang merupakan kompetitor paling. Nah ada satu lagi indikator yang banyak digunakan, terutama oleh para uh, bisnismen ya, para entrepreneur yang ingin mengakuisisi perusahaan, itu yaitu EV uh, to EBITDA. Jadi EV itu enterprise value, EBITDA itu keuntungan sebelum uh, bunga, pajak, yang sisih kurs dan sebagainya, dan depresiasi dan amortisasi. Jadi ini merupakan indikator yang sering digunakan perusahaan. Dan di sini menunjukkan secara operasional perusahaan itu uh, murah atau mahal. Nah, di sini kalau kita lihat EV to EBITDA-nya itu 10 kali. Nah, ini sangat murah. Sedangkan untuk Barito Renewable itu 106 kali. Ini juga dari ukuran ini sangat mahal. Jadi untuk akuisisi besar itu sudah sangat mahal. Bahkan uh, dibandingkan dengan KIN itu EV to EBITDA dari PGU ini tetap lebih murah. Jadi kita uh, dari sini kita dapat simpulkan bahwa uh,
secara fundamental itu harga saham PGU itu murah dibandingkan dengan harga saham uh, perusahaan sejenis, terutama di brand yang saat ini sedang menjadi banyak topik pembicaraan. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara uh, teknikal, analisis secara teknikal. Jadi kita lihat dari weekly dulu. Jadi secara mingguan, time frame mingguan kita lihat uh, grafiknya masih sangat pendek ya karena memang baru IPO dalam 11 bulan. Nah, kita lihat kalau secara ini dulu apa stokastik ini yang paling bawah, ini ada golden cross ya. Jadi stokastik yang uh, panjang itu sudah uh, memotong ya garis kuning ini menandakan uh, reversal ya. Jadi di area oversold sudah oversold, kemudian ada perpotongan dua garis stokastik ini menandakan akan ada reversal, jadi dari bearish menjadi bullish. Ini pertanda pertama. Kedua, dari RSI ini uh, semula garis RSI ini relative strength index itu menembus ke bawah garis tengah 50. Nah, kemudian balik arah lagi ke atas, menembus garis 50 lagi. Ini kalau RSI di atas 50 itu artinya masih ada momentum untuk uh, pembelian. Ini menunjukkan uh, ada kemungkinan penguatan harga. Nah, kemudian juga dari volume ini ada dua candle hijau. Jadi 2 minggu terakhir ini PGU ini menguat sangat kuat. Jadi dengan ini panjang badan candle yang panjang dan berwarna hijau ini menunjukkan bahwa ada penguatan apa kenaikan harga yang cukup kuat. Ini ditopang juga oleh volume yang sangat besar. Jadi di sini kelihatan dan ini menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa momentum untuk uptrend itu cukup kuat. Di sini sangat besar ya uh, volumenya dalam 2 minggu terakhir. Nah, kalau kita coba analisis base and zone ya, zona uh, konsolidasi atau zona support dan resisten, kita coba lihat di sini ada zona konsolidasi, jadi ada mother candle di sini yang merah yang saya tunjuk ini mother candle karena tidak bisa diklik oleh dua candle di belakangnya, jadi mother candle. Jadi disinilah area konsolidasi untuk uh, time frame mingguan. Jadi zona konsolidasi time frame mingguan itu 990 sampai 1257 ya 67 ya 1267 atau 1270. Nah, ini ada candle terakhir, ini sudah ditutup breakout dari zona konsolidasi. Jadi ini sudah breakout. Nah, kalau breakout dan ini sudah mentok di ada resisten ya, walaupun ini tidak kuat karena sudah ini, tapi ada resisten yang menghalangi. Nah, ada dua kemungkinan secara mingguan ini harga akan turun lagi, retest ke zona konsolidasi, jadi di 1270, dan ini bisa saja retest itu sampai ke 99. Jadi itu artinya masih zona konsolidasi untuk mingguan. Nah, kalau retest ini uh, dia
ada kekuatan momentum yang kuat, maka dia akan naik lagi, nanti akan ke sini, ke 1370-an. Ini ada resisten di sini. Nah, kalau ini ini adalah resisten terakhir di zona mingguan karena setelah itu uh, tidak ada resisten zona mingguan yang masih fresh. Di sini ada, tapi sudah uh, di break oleh ini. Jadi di sini walaupun ada resisten di 1443 ini sudah tidak kuat lagi karena sudah tidak fresh. Ini sudah ditembus oleh ini antena ini. Nah, uh, secara mingguan dan ini diperkuat juga oleh VPPR. Ya. VPPR ini menunjukkan di harga berapa sih volume yang transaksinya banyak terjadi. Di sinilah zona uh, supply and demand yang sebenarnya. Jadi di sini ini bahwa resisten atau zona konsolidasi di 1270 ini dikonfirmasi juga oleh BPPR. Di sini merupakan zona supply and demand yang cukup kuat. Artinya ini cukup sulit untuk ditembus ke bawah. Nah, dengan volume yang besar dan momentum yang sudah ditunjukkan di dalam RSI dan stochastik, kemungkinan ini akan bisa uh, menjadi pijakan untuk kenaikan lebih tinggi. Nah, setelah area 1370 ini resisten kuat terakhir di uh, zona mingguan. Nah, kita coba lihat di zona harian. Nah, di zona harian ini masih ada lagi nanti resisten yang cukup kuat di zona harian itu di 1583 sampai 1675. Ini zona mingguan. Nah, mungkin kita bedakan ya, ya garisnya merah harian, apa time frame harian, dan ini yang biru time frame mingguan. Artinya sebenarnya secara karena ini sudah uh, break time frame mingguan, jadi dia akan menuju ke resisten mingguan berikutnya di sini di 1370. Nah, kalau itu lolos atau bisa lanjut, artinya sebenarnya uh, nanti halangan berikutnya itu sifatnya adalah resisten harian yang tentu tidak sekuat resisten mingguan. Itu di 1580 sampai 1675-an. Nah, kalau sudah bisa tembus ke 1675, ini uh, harga saham BEO akan menjadi all time high. Kalau sudah all time high tentu uh, akan melanjutkan untuk mengejar brand atau kalau tidak kuat dia akan balik lagi dan akan tertahan di 1450-an. Nah, ini analisa dari saya terkait dengan gerakan dari saham brand, saham PGEO ini. Apakah PGEO bisa mengejar brand? Uh, Tentu sulit dijawab, tapi kalau dilihat dari uh, teknikal itu ada potensi yang kuat bagi saham PGEO ini untuk uptrend paling tidak sampai
1580 sampai 1675-an. Nah, kalau itu bisa tertembus di 1675, ini saham PGO maaf akan uh, men, uh, menembus atau membuat rekor all time high lagi, dan tentu kalau sudah all time high secara teknikal dia akan balik lagi, atau dia akan terus melanjutkan penguatan dan mengejar brand sampai di mana bisa mengejar, kita lihat nanti dalam perkembangan baik secara teknikal maupun dukungan-dukungan lain, misalnya berita-berita tentang penurunan suku bunga dari Amerika, kemudian juga laporan keuangan yang mungkin nanti sangat bagus, dan tentu yang paling dekat adalah window dressing. Nah, ini sentimen-sentimen positif yang kita harapkan untuk uh, membuat saham PGU ini bisa mengejar brand. Sejauh mana bisa mengejar, kita lihat saja. Kesimpulannya, mungkin secara fundamental PGU layak dikoleksi dalam jangka menengah panjang karena pertama, target pengurangan emisi karbon akan membuat sumber energi hijau mendapat banyak dukungan dan insentif. Ini kemungkinan itu uh, energi hijau, panas bumi, angin, air itu akan mendapat banyak insentif. Juga peluang tumbuh kembangnya sangat besar karena uh, target pengurangan emisinya juga sangat besar. Saya tahun 2030 itu 30% pengurangan emisi, dan tahun 2060 itu Indonesia menyatakan emisinya nol. Ini tentu perusahaan-perusahaan ini yang akan menjadi tulang punggung dari pengurangan emisi. Kemudian juga kalau kita lihat secara fundamental tadi itu masih sangat murah dibanding perusahaan sejenis, jadi brand. Ini kemungkinan kan dua perusahaan yang mirip itu kan harusnya harganya tidak terlalu jauh apa, uh, nilainya. Kemudian secara teknikal, kalau kita lihat memang sudah saatnya masuk. Terdapat support yang kuat di sekitar 1250-1270. Nah, ini area untuk masuk uh, di area ini. Kemudian terdapat resisten yang cukup kuat di sekitar 1400, tadi ya 1395 sampai 1405, itu merupakan support resisten yang kuat. Tapi kalau dapat ditembus, maka akan PGO akan menuju ke harga 1600-an. Nah, setelah itu bisa tembus juga, maka akan all time high. Ini nanti kalau all time high itu memang sulit secara teknikal kita. Kemudian dilihat dari kenaikan beberapa hari terakhir dan volume yang besar, kemungkinan PGU ini akan uptrend. Jadi kalau kita lihat volumenya, kemudian ini ya candle-nya yang uh, panjang-panjang itu menunjukkan momentum uptrend yang kuat. Nah, tapi rekan-rekan investor dan calon investor, disclaimer dari kami bahwa ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli saham. Ini ya keputusan dan segala akibatnya, misalnya rugi karena beli saham dan sebagainya, itu sepenuhnya tanggung jawab Anda sendiri. Ini ya, analisa mungkin terjadi atau tidak karena kita menebak ya, atau memprediksi yang terjadi di masa depan yang pasti. Terima kasih atas perhatian dan salam sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.